warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat juga. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Matawai Lapau, dalam hal ini yang mewakili Ibu Wakasek Kurikulum. Yang terhormat Bapak Ibu SMA Negeri, Bapak Ibu Guru SMA Negeri Matawai Lapau. Yang terhormat Bapak Ibu tenaga kependidikan dan petugas layanan khusus SMA Negeri Matawai Lapau yang saya cintai, siswa-siswi SMA Negeri Matawai Lapau. Yang paling pertama dan yang paling utama, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenanannya lah kita dapat dipersatukan di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Baik. Tema bahasa pada hari ini adalah bahasa sebagai identitas budaya merangkai keberagaman. Bahasa adalah identitas bangsa dan jendela dunia. Bahasa adalah seni. Mari kita ciptakan karya-karya indah dengan bahasa. Mari kita jadikan momen ini sebagai upaya kita untuk lebih mencintai dan menghargai bahasa kita. Kita berikan aplaus untuk kita. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Kobarkan semangat agar bulan bahasa ini semakin bermakna. Baik. Agar kegiatan dan acara kita pada hari ini berjalan dengan baik, kita akan membukanya dengan doa. Untuk itu saya minta kesediaan Ibu Serdi untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada Ibu saya persilakan. Baik Bapak Ibu beserta peserta didik sekalian, untuk memulai segala rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, seraya menaikkan ucapan syukur dan limpah terima kasih kami di hadapan hadirat-Mu, di mana Engkau menyertai akan sejarah kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada saat pagi yang indah ini ya Tuhan, kami sebagai keluarga besar SMA Negeri Matawai Lapau melaksanakan kegiatan bulan bahasa pada hari yang pertama. Sebelum kami memulai segala sesuatu ya Tuhan, kami mohon roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan bulan bahasa yang berlangsung selama 3 hari ini Tuhan, biarlah itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang memiliki kelemahan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mohon berikanlah kami cuaca yang baik pada hari ini, sehingga kegiatan bulan bahasa yang kami laksanakan pada hari pertama, mulai dari awal sampai pada akhirnya, boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami berdoa untuk kami, keluarga besar SMA Negeri Matawai Lapau di tempat ini. Persiapkanlah diri kami untuk kami mengikuti setiap kegiatan yang sudah disiapkan. Biarlah kami sekeluarga mengikuti kegiatan ini dengan baik ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga,
masih banyak yang hendak kami tuturkan di hadapan hadirat-Mu. Sebelum kami naikkan satu persatu, Engkau sudah mengetahui akan isi hati kami masing-masing. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami ya Bapa, karena kami berdoa hanya anak Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Terima kasih kepada Ibu Shirley yang telah memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita masuk pada acara-acara berikutnya, saya akan membacakan urutan-urutan acara kita pada hari ini. Yang pertama, sapaan MC, yang kedua, doa oleh Ibu Shirley, kemudian yang ketiga, tarian pembukaan, yang keempat, laporan ketua panitia, dan yang berikut sambutan kepala sekolah dalam hal ini yang mewakili Ibu Wakasek kurikulum sekaligus membuka kegiatan kita, dan yang berikut parade peserta lomba, dan yang terakhir kita masuk pada lomba-lomba, kemudian pengumuman dan doa penutup. Baik, untuk mengobarkan semangat kita dalam acara kita pada hari ini, Gebiar Bulan Bahasa. Walaupun terlambat, yang penting selamat. Tetap kita laksanakan. Kita adalah jiwa-jiwa pemberani yang ada di SMA Negeri Matawai Lapau. Selalu membaca ini sebagai satu semangat yang kita laksanakan. Walaupun kita terakhir, tetapi aura semangat Bulan Bahasa itu tetap hadir di tengah-tengah. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Untuk membakar semangat kita, adik-adik kita telah mempersiapkan sebuah tarian yang berjudul Harama. Kepada adik-adik, saya berikan kesempatan. Silakan. Iya kaya 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 dulu. Iya kaya kaya. Yang mengobarkan semangat kita dalam kegiatan kita pada hari ini. Kita sambut dengan kayakan dan kata lagi ya kaya kaya. Kayakannya, kayakannya.
Berikan aplaus sekali lagi kepada luar biasa. Baik, kita lanjut pada acara berikutnya, yaitu laporan ketua panitia kepada Bapak. Saya persilakan. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita. Shalom. Shalom. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri Matawai Lapau, atau yang mewakili dalam hal ini Ibu Wakasek Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, atau dalam hal ini semua kepanitiaan yang turut mengambil bagian dalam kegiatan ini. Yang saya banggakan seluruh rekan peserta didik yang hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan panitia. Pendahuluan, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan Bulan Bahasa dengan sukses. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati Bulan Bahasa dan Sastra, meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, serta menggali potensi siswa dalam bidang literasi, seni, dan budaya. Nama kegiatan: Peringatan Bulan Bahasa. Tema: Bahasa sebagai Identitas Budaya, Merangkai Keberagaman. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 23 November. Tempat pelaksanaan di SMA Negeri Matawai Lapau. Rangkaian acara: lomba pidato, tarian kreasi, lomba pantun, luluk, lomba solo, dan lomba puisi. Pelaksanaan peserta: jumlah peserta 173 orang yang terdiri dari panitia dan peserta didik. Sumber dana yaitu sumber dari dana BOS dengan rincian biaya juara lomba terdiri dari 2 juta rupiah, konsumsi 990 rupiah, perlengkapan 1.250.000, biaya lain-lain 888.000, jadi jumlah total 5.128.000. Penutup, kegiatan Bulan Bahasa tahun ini dapat terlaksana dengan baik berkat kerjasama seluruh panitia, peserta, dan pihak-pihak lain yang mendukung. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar dan dapat menjadi inspirasi untuk pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Demikian laporan ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia yang telah melaporkan. Kita masuk kepada kegiatan berikutnya, yaitu sambutan.
yang akan dibawakan oleh Ibu Wakasek Kurikulum. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, saya dari sini saya bilang semangat pagi, semua jawab pagi, pagi, pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Panitia Kegiatan Bulan Bahasa bersama kepanitiaannya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta pegawai SMA Negeri Matawai Lapau, dan yang saya banggakan seluruh siswa SMA Negeri Matawai Lapau. Salam. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Salve, Salve, salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Baik, untuk yang kesekian kalinya saya berada di depan sini menggantikan Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu saya minta maaf karena yang kesekian kalinya saya harus berada di depan sini menggantikan Bapak Kepala Sekolah. Baik, ini adalah perdana bagi kita semua, keluarga besar SMA Negeri Matawai Lapau, mengadakan kegiatan Bulan Bahasa. Tentunya mungkin kita sudah tahu bersama bahwa Bulan Bahasa itu yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober, tetapi kita di sini melaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 November. Nah, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, kita juga tahu bersama bahwa Bulan Bahasa ini seharusnya diadakan pada tanggal 28 Oktober. Kenapa diadakan Bulan Bahasa pada tanggal 28 Oktober? Yang kita tahu juga bahwa 28 Oktober itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Kenapa diadakan setiap tahun untuk sekolah-sekolah mengadakan bulan bahasa? Karena bertepatan dengan secara resmi pada tanggal 28 Oktober itu secara resmi ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sah. Itu untuk kita tahu bersama Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Nah, apa itu bulan bahasa? Nah, bulan bahasa itu tidak hanya kita mengadakan perayaan saja, tetapi bulan bahasa di sini adalah ajang untuk kita mengapresiasikan kata-kata dengan keindahan dan kekuatan melalui kegiatan yang dirancang khusus lewat bulan bahasa ini. Harapan saya, bulan bahasa ini tidak hanya diselenggarakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, tetapi ajang untuk kita mengembangkan literasi dan pengetahuan. Di samping itu juga kita dapat mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia, memelihara semangat dan meningkatkan persatuan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan sehat. Adapun bulan bahasa ini yang kita adakan selama 3 hari ini, mulai dari tanggal 21 sampai 23, dan yang kita sudah tahu bersama bahwa bulan bahasa yang kita adakan selama 3 hari ini ada lomba-lomba yang kita adakan, yaitu salah satunya adalah lomba baca puisi, lomba lulu, lomba pantun, dan lain-lain. Tentu juga
kita mempunyai harapan bersama bahwa bulan bahasa tidak hanya kita lakukan saat ini saja. Tentunya kita berharap supaya bulan bahasa ini dia berlanjut ke tahun-tahun berikutnya dengan lebih meriah lagi. Dengan diadakan lomba-lomba yang begitu banyak lagi. Jadi itu yang pastinya tentu kita berharap seperti itu ya. Nah, saya juga berharap bagi semua peserta didik yang menunjukkan bakat dan minatnya, saya rasa memang semua siswa-siswa ini punya bakat dan minat. Jadi mungkin saat ini belum sempat mengikutinya. Masih ada tahun-tahun berikutnya. Bisa Anita? Ya, supaya dipersiapkan lebih matang lagi untuk tahun berikutnya. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panitia yang sudah begitu bekerja keras sehingga terselenggaranya acara hari ini. Himbauan saya kepada kita semua, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dengan baik dan benar, serta berperilaku santun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam. Dan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka acara ini dengan resmi. Terima kasih kepada Ibu Wakasek yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada hari ini dengan resmi. Mohon maaf, saya sesekali di bawah. Kalau ibu-ibu lebih enak di atas sebenarnya, tapi sesekali kita coba hal yang baru di bawah. Terbalik. Baik, luar biasa sekali. Tadi saya sempat petik apa yang Ibu Wakasek sudah sampaikan, bahwa bahasa itu tidak sekedar bahasa, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih estetis di dalamnya itu. Ternyata bahasa itu memiliki nilai yang sangat tinggi, yaitu memiliki nilai seni. Mari kita gunakan ajang hari ini untuk membekali diri kita dengan hal-hal ilmu-ilmu yang baik, untuk kita dapat mengapresiasi bulan bahasa ini dengan penuh makna. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Wakasek. Sekali lagi kita berikan beliau aplaus. Setiap kata yang kita ucapkan adalah karya seni. Percayalah pada kemampuan diri dan raihlah prestasi terbaik. Anak-anakku sekalian, inilah ajang untuk kalian dapat mengeksplor skill Anda, untuk Anda mampu buktikan bahwa Anda bisa pada lomba ini. Siapa di sini yang suka membaca puisi? Siapa di sini yang suka membaca puisi? Angkat tangan. Baca puisi. Yang suka membaca puisi. Suka berpidato? Suka luluk? Luar biasa. Suka menyanyi solo? Luar biasa. Dari sini kita tahu bahasa di tengah-tengah keberagaman kita dapat menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Sebentar kita akan lihat penampilan dari adik-adik kita dalam mereka memeriahkan bulan bahasa ini. Kira-kira apa saja yang mereka mampu sehingga nama SMA Negeri Matawai Lepau semakin mengudara. Tepuk tangan dulu buat mereka. Baik, kita masuk pada cara berikutnya, yaitu parade. Saya informasikan bahwa parade ini bukan saja diikuti oleh peserta yang akan mengikuti lomba, tetapi kita juga, Bapak, Ibu, panitia, semuanya akan mengikuti parade ini. Sehingga anak-anak kita juga mengetahui, oh iya, ini teman-teman kita yang akan mengikuti lomba. Oh ini Bapak Ibu kita yang akan menjadi juri,
merupakan yang telah berpartisipasi dalam kepanitiaan ini. Untuk itu saya berikan kesempatan. Kemarin kami sempat latihan, kita latihannya dari belakang. Kita masuknya dari belakang anak-anak itu. Tetapi situasi dan kondisi saat ini meja ini ada di depan, kira-kira bisakah kita geser sedikit saja? Tidak apa-apa dari samping saja. dari samping sini bertemu di tengah saja. Oh ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat yang kasih. Kita dua baris ya. Iya, Bu. Ya, dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Tetapi yang akan memimpin kita Bapak Ibu guru. Iya. Ya, baik. SMA Negeri Matawai Lapau, tunjukkan pesonamu. Semua yang ikut lomba. Ya, siap semua. Yang di belakang bikin satu barisan. Panggilan untuk Pak Eki, Pak Markus, Ibu Erin, Ibu Anut, Ibu Lince, Ibu Selvi, Ibu Orlin, silahkan tunjukkan pesonamu. Suram Bu. Bu, masuk. Jadi nanti yang dari sebelah sini sama yang di sebelah sana maju bersamaan. Yang dari sini kembali ke sana, yang dari ke sana kembali. Bentar. Jangan lupa jalannya pelan-pelan. Iya, jangan kayak di pasar, jangan cepat-cepat. SMA Matawai. Ya, mana suaranya? Kayak yang lain kayak Satu kali lagi dalam barisan. Jalannya jangan terlalu cepat, ganteng-ganteng cantik-cantik semua. Jalan kembali ke sana. Mundur di belakang lagi. Tunjukkan pesona kalian. Bagaimana semua? Tapi pesona ikut melihat yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
Bapak Ibu juga luar biasa hari ini. Tidak kalah sama kita punya anak-anak. Saya lihat Pak Niko tadi saya pikir remaja yang baru usia 17 tahun. Hanya Ibu Fitri yang tahu, saya tidak tahu. Tepuk tangan bagi Ibu Fitri dan Pak Niko. Ya, terima kasih. Tanpa memperpanjang kata, kita masuk pada acara inti kita pada hari ini, yaitu lomba-lomba. Lomba pertama hari ini adalah lomba pidato. Adapun dewan juri untuk lomba pidato, yang pertama itu adalah Ibu Anahuta. Kepada Ibu saya persilakan untuk melambaikan tangan say hello kepada anak-anak kita. Iya. Tepuk tangan buat Ibu Anu. Kemudian juri yang berikutnya itu adalah Ibu Jenny. Kepada Mama Wakasek Kurikulum, say hello dulu Mama Wakasek. Hai. Seperti kita tahu bahwa kurikulum itu adalah pusat dapurnya kita SMA Negeri Matawai Lapau. Jadi Mama Wakasek ini sebagai kepala dapur untuk kurikulum sudah. Ya, tepuk tangan dulu. Baik, yang berikut ada Pak yang ganteng yang sedang menggendong anak, yaitu Bapak Markus. Iya, kepada Bapak saya persilakan. Jadi inilah Bapak kita, Bapak Markus. Silakan diceritakan. Say hello dulu. Baik, untuk lomba pidato ini kami meminta kepada anak-anak yang mengikuti lomba pidato untuk datang ke depan agar kita menarik plot. Kepada anak-anak yang akan mengikuti lomba pidato untuk ke depan untuk menarik plot. Tibalah saatnya, saat-saat mendebarkan yang kita tunggu-tunggu. Kita akan menyaksikan pementasan lomba dari setiap kelas anak didik kita. Yang pertama adalah lomba pidato. Berdasarkan hasil lotre, tarik lotre kita pada hari ini, maka terdapat 8 kontestan pada hari ini. Kontestan pertama atas nama Yani dari kelas 10-1. Tepuk tangan untuk Yani. Adakah Yani di sini? Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salve. Salve. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Matawai Lapau atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri Matawai Lapau. Yang saya hormati Ibu Guru serta pegawai SMA Negeri Matawai Lapau. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang saya banggakan, rekan-rekan peserta didik yang berkesempatan hadir pada hari ini.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yani Aili Anaawa, perwakilan dari kelas 11. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato dalam menyaksikan Bulan Bahasa. Pidato yang berjudul Upaya Permasyarakatan Bahasa dan Sastra. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dalam acara lomba pidato dalam rangka memperingati Bulan Bahasa. Saudara-saudara sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda adalah salah satu topan tujuan bangsa, yang diartikan kita sebagai pelajar harus bisa memajukan bangsa ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang berkali-kali suku, budaya, dan bahasa. Tidak hanya pelajar, melestarikan budaya Indonesia sudah menjadi tanggung jawab begitu luhur rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi luhur dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Penggunaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menyebut bahwa bahasa yang ada di seluruh Indonesia menepati prinsipnya yang kedua dengan bahasa jumlah 715 bahasa. Keberagaman bahasa yang ada membuat Indonesia mempermudahkan bahasa yang nomor 1, yaitu bahasa yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Maka bangsa Indonesia menjadi bahasa yang nomor 1 bangsa. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, kemajuan teknologi dan kebudayaan tidak seharusnya membuat bangsa ini kehilangan identitas dirinya yang sudah tertanam dalam Sumpah Pemuda. Peristiwa ini merupakan momen para pemuda-pemudi Indonesia mengucapkan ikrar bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa, yaitu bahasa Indonesia. Soekarno yang mengatakan, "Beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia." Setiap pemuda memiliki poin penting dalam menggugurnya suatu negara. Pemuda adalah golongan manusia muda yang masih menggunakan pendirinya dan satu balas ke arah yang lebih baik agar dapat melanjutkan. Selain dari itu, Presiden pertama kita, Soekarno, juga mengatakan bahwa perjuangan ini bukan meliputi penjajah, akan tetapi perjuangan bangsa Indonesia yang begitu semangat pada waktu itu. Sebagai generasi muda, menginginkan sebuah perubahan yang terus berkembang. Saudara-saudara sekalian, demikianlah penyampaian pidato saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Berikan aplaus yang meriah. Perwakilan dari 10-1 berkobar-kobar, semangat sekali, luar biasa. Semoga semangat ini tertular juga pada peserta-peserta yang lain. Amin. Kobarkan semangat seperti Insinyur Soekarno. Tepuk tangan dulu buat. Baik, kita lanjut pada kontestan dengan nomor urut 2.
atas nama Irda dari kelas 12 IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irdawati Rambu Natalia. Saya siswi dari kelas 12 IPA. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Peningkatan Literasi Anak Bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Matawai Lapau atau yang mewakili dalam hal ini Ibu Wakasek Kurikulum. Yang saya hormati para Dewan Juri. Yang saya hormati Waka Bagian Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Bagian Tata Usaha, dan Waka dengan bagiannya masing-masing yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya cintai, teman-teman hadirin sekalian. Pertama-tama, patut kita ucapkan syukur kepada Yang Kuasa atas rahmat dan kebaikannya. Kita dapat berkumpul pada kesempatan yang bahagia ini dalam rangka acara perayaan Bulan Bahasa. Hadirin yang saya cintai, dalam rangka merayakan Bulan Bahasa ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membicarakan pentingnya peningkatan literasi kita sebagai anak bangsa yang menjadi harapan bangsa, generasi penerus bangsa. Berbicara mengenai literasi, literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan mengolah informasi untuk kecakapan hidup. Secara sekilas, literasi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu. Untuk lebih jelasnya, literasi diartikan Elizabeth Solzi pada tahun 1986 bahwa literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Hadirin yang saya cintai, berdasarkan pengertian literasi, dengan kenyataan literasi kita di bangsa Indonesia, khususnya di daerah Sumba, literasi kita ditemukan sangat rendah dan jauh dari apa yang diharapkan. Ditemukan di sekolah-sekolah bahwa anak kelas 5, 6 bahkan SMP belum bisa membaca dan menulis dengan rapi. Siswa-siswi yang sudah memasuki usia muda-mudi sulit dalam bahasa berkomunikasi dan mengolah informasi. Jika membaca dan menulis saja masih kesulitan, bagaimana berkomunikasi dan mengolah informasi? Apalagi dengan perkembangan zaman dengan teknologi yang semakin berkembang. Artinya, kita diperhadapkan dengan informasi yang kompleks dan beragam serta mudah menyebar. Tentunya memerlukan pemikiran yang kritis untuk menyaring dan menggunakan informasi seperlunya, khususnya bagi anak muda saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengakses informasi dari berbagai sumber seperti buku, surat kabar,
internet, dan media sosial. Tanpa literasi yang memadai, kita bisa saja mengalami kesulitan dalam memahami informasi atau bahkan dapat tertipu oleh informasi yang salah atau menyesatkan. Masalah-masalah yang ditemukan yang membuktikan rendahnya literasi di bangsa Indonesia. Tahun 2020 ditemukan tingkat literasi Indonesia berada pada peringkat 62 dari 72 negara. Sekalipun 3 tahun terakhir ini, literasi membaca Indonesia meningkat. Namun, masih tetap ditemukan di sekolah-sekolah dasar sampai menengah pertama yang kesulitan membaca, khususnya di daerah Sumba. Di Indonesia banyak ditemukan, khususnya di pelosok-pelosok, anak-anak putus sekolah dengan masalah merasa otak tidak sanggup mengikuti. Hadirin yang saya cintai, dengan problem rendahnya literasi anak bangsa, khususnya daerah Sumba yang ditemukan, banyak anak-anak yang kesulitan dalam hal membaca, membuktikan bahwa literasi anak-anak bangsa perlu diperhatikan secara khusus. Hadirin yang saya cintai, banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki literasi yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan mereka kesulitan dalam memahami informasi dan menghadapi tantangan kehidupan yang kompleks. Oleh karena itu, marilah kita memberi perhatian khusus untuk literasi kita sebagai anak bangsa. Bersama-sama dengan guru, dengan pengabdiannya yang luar biasa, juga setiap kita yang hadir pada saat ini sebagai pelajar. Di bulan bahasa ini, mari kita ambil komitmen untuk meningkatkan literasi kita yang bertujuan untuk literasi dapat membantu kita dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dengan membaca dan memahami informasi yang berkualitas, kita dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita semua bersama-sama mengambil sikap untuk meningkatkan literasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus belajar untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dengan efektif. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita juga dapat membantu meningkatkan literasi di masyarakat sekitar kita. Kita dapat membagikan informasi mengenai pentingnya literasi dan cara-cara dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi. Sebagai anak SMA yang sudah bisa memahami pentingnya literasi, saya juga mengajak kita semua untuk bekerja sama mendorong pemuda-pemuda Indonesia yang lainnya untuk mempergunakan waktu yang ada dengan membaca, mengupgrade diri, khususnya meningkatkan literasi kita melalui kelompok belajar yang rutin dan menarik. Mari kita membantu memberikan edukasi mengenai literasi kepada anak-anak dan remaja, agar mereka dapat memulai hidup dengan kemampuan literasi yang baik dan efektif. Saya mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari gerakan literasi. Mari kita mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Dengan meningkatkan literasi, kita dapat membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih terampil dan mandiri dalam menghadapi tantangan kehidupan.
Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama mengambil tindakan nyata dalam meningkatkan literasi. Kita dapat mulai dengan membaca buku, surat kabar, dan media online yang berkualitas. Pergunakan alat teknologi yang kita miliki untuk hal-hal yang membuat kita semakin kreatif dan berkualitas, berkarakter, berpengetahuan, berwawasan luas, dapat diandalkan, dapat mewakili negara Indonesia untuk bersaing dalam dunia edukasi dengan meningkatkan literasi kita. Kita juga dapat mengikuti pelatihan literasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang literasi. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi dan literatur yang tersedia untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai literasi. Jadilah anak muda yang kreatif, yang memikirkan orang lain, tidak hanya memikirkan kesenangan sendiri. Ikut berperan untuk bangsa kita, Indonesia. Demikian yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Saya mengakhiri dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya didapati perkataan yang salah atau menyinggung hadirin sekalian. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa. Masih ada pantun. Cakep ya. Oke. Putih-putih bunga melati. Harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jika rindu harap hubungi.